Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Hasanatul Fuadah, NIM 11920101113. Di sini saya akan mempresentasikan mind map yang berjudul Manajemen Saluran Penanganan Masalah Siswa. Manajemen Saluran Penanganan Masalah Siswa. Mekanisme penanganan siswa bermasalah di sekolah. Di sekolah sangat mungkin ditemukan siswa yang bermasalah dengan menunjukkan berbagai gejala penyimpangan perilaku yang merentang dari kategori ringan sampai dengan berat. Upaya untuk menangani siswa yang bermasalah, khususnya yang terkait dengan pelanggaran disiplin sekolah, dapat dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu pendekatan disiplin dan pendekatan bimbingan dan konseling. Penanganan siswa bermasalah melalui pendekatan disiplin merujuk pada aturan dan ketentuan atau tata tertib yang berlaku di sekolah beserta sanksinya. Sebagai salah satu komponen organisasi sekolah, aturan atau tata tertib siswa beserta sanksinya memang perlu ditegakkan untuk mencegah sekaligus mengatasi terjadinya berbagai penyimpangan perilaku siswa. Kendati demikian, harus diingatkan sekolah bukan lembaga hukum yang harus mengobrol sanksi kepada siswa yang mengalami gangguan penyimpangan perilaku. Sebagai lembaga pendidikan, justru kepentingan utamanya adalah bagaimana berusaha menyembuhkan segala penyimpangan perilaku yang terjadi pada para siswanya. Oleh karena itu, disinilah pendekatan yang kedua perlu digunakan, yaitu pendekatan melalui bimbingan dan konseling. Berbeda dengan pendekatan disiplin, pendekatan bimbingan dan konseling justru lebih mengutamakan pada upaya penyembuhan dengan menggunakan berbagai layanan dan teknik yang ada. Penanganan siswa bermasalah melalui bimbingan dan konseling sama sekali tidak menggunakan bentuk sanksi apapun, tetapi lebih mengandalkan pada terjadinya kualitas hubungan interpersonal yang saling percaya di antara konselor dan siswa yang bermasalah, sehingga setahap demi setahap siswa tersebut dapat memahami dan menerima diri dengan lingkungannya, serta dapat mengarahkan diri guna tercapainya penyesuaian diri yang lebih baik. Mekanisme penanganan siswa bermasalah. Di antara kedua pendekatan penanganan siswa bermasalah tersebut, meski memiliki cara yang berbeda, tetapi jika dilihat dari segi tujuannya, pada dasarnya sama, yaitu tercapainya penyesuaian diri atau perkembangan yang optimal pada siswa yang bermasalah. Oleh karena itu, kedua pendekatan tersebut seyoginya dapat berjalan sinergis dan saling melengkapi. Sebagai ilustrasi, misalkan di suatu sekolah ditemukan kasus seorang siswi yang hamil akibat pergaulan bebas. Sementara tata tertib sekolah secara tegas menyatakan untuk kasus demikian, siswa yang bersangkutan harus dikeluarkan. Jika hanya mengandalkan pendekatan disiplin, mungkin tindakan yang akan diambil sekolah adalah berusaha memanggil orang tua atau wali siswa yang bersangkutan dan berakhir siswa dinyatakan dikembalikan kepada orang tua atau dikeluarkan. Jika tanpa intervensi bimbingan dan konseling, maka sangat mungkin siswa yang bersangkutan akan meninggalkan sekolah dengan dihinggapi masalah-masalah baru yang justru dapat semakin memperparah keadaan. Tetapi dengan intervensi bimbingan dan konseling di dalamnya, diharapkan siswa yang bersangkutan bisa tumbuh perasaan dan pemikiran positif atas masalah yang menimpa dirinya. Misalnya secara sadar menerima resiko yang terjadi,
keinginan untuk tidak berusaha menggugurkan kandungan yang dapat membahayakan dirinya maupun janin yang dikandungnya, keinginan untuk melanjutkan sekolah, serta hal-hal positif lainnya. Meski ujung-ujungnya siswa yang bersangkutan tetap harus dikeluarkan dari sekolah. Perlu digarisbawahi, hal ini bukan berarti guru BK atau konselor yang harus mendorong atau bahkan memaksa siswa untuk keluar dari sekolahnya. Persoalan mengeluarkan siswa merupakan wewenang kepala sekolah dan tugas guru BK atau konselor hanyalah membantu siswa agar dapat memperoleh kebahagiaan dalam hidupnya. Lebih jauh, meski saat ini lebih mengedepankan pelayanan dan bersifat pencegahan, pelayanan bimbingan dan konseling terhadap siswa bermasalah tetap masih menjadi perhatian. Dalam hal ini perlu diingatkan bahwa semua masalah siswa harus ditangani oleh guru BK atau konselor. Dalam hal ini, Sofyan S. William 2004 mengemukakan tingkatan masalah beserta mekanisme dan petugas yang menanganinya sebagaimana berikut. 1. Masalah atau kasus ringan, seperti membolos, malas, kesulitan belajar pada bidang tertentu, berkelahi dengan temannya, minum minuman keras, berpacaran. Kasus ringan dibimbing oleh wali kelas dan guru dengan berkonsultasi kepada kepala sekolah atau konselor guru pembimbing dan mengadakan kunjungan rumah. Yang kedua, masalah atau kasus sedang seperti gangguan emosional, berpacaran dengan perbuatan menyimpang, berkelahi antar sekolah, kesulitan belajar, karena gangguan di keluarga, minum minuman keras tahap pertengahan, mencuri kelas, sedang melakukan gangguan sosial dan asusila. Kasus sedang dibimbing oleh guru BK atau konselor dengan berkonsultasi dengan kepala sekolah atau ahli profesional, polisi, guru, dan sebagainya. Dapat pula mengadakan konferensi kasus. Yang ketiga yaitu kasus berat, seperti gangguan emosional berat, kecanduan alkohol dan narkotika. Kemudian pelaku kriminalitas, kemudian siswa hamil, percobaan bunuh diri, perkelahian dengan menggunakan senjata tajam atau senjata api. Kasus berat dilakukan refill atau ahli tangan kasus kepada ahli psikologi dan psikiater, dokter, polisi, ahli hukum yang sebelumnya terlebih dahulu melakukan kegiatan konferensi kasus. Dengan melihat penjelasan di atas, tampak jelas bahwa penanganan siswa bermasalah melalui bimbingan dan konseling tidak semata-mata menjadi tanggung jawab guru atau BK di sekolah, tetapi dapat melibatkan pula pihak lain untuk bersama-sama membantu agar memperoleh penyesuaian diri dan perkembangan pribadi secara optimal. Kemudian, pola penanganan siswa bermasalah. Pembinaan siswa dilakukan oleh seluruh unsur pendidikan di sekolah, orang tua, masyarakat, pemerintah. Pola tindakan terhadap siswa bermasalah di sekolah adalah sebagai berikut. Seorang siswa yang melanggar tata tertib dapat ditindak oleh kepala sekolah. Tindakan tersebut diinformasikan kepada wali kelas yang bersangkutan. Sementara itu, guru pembimbing berperan dalam mengetahui sebab-sebab yang melatar belakangi sikap dan tindakan siswa tersebut. Guru pembimbing bertugas membantu menangani masalah siswa tersebut dengan meneliti latar belakang tindakan siswa melalui serangkaian wawancara dan informasi dari sejumlah sumber data. Setelah wali kelas merekomendasikannya. Sekian pemaparan materi mengenai manajemen saluran penanganan masalah siswa. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.